Sebuah kampus merdeka, kurikulum merdeka, apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Jadi nanti Pak Sekjen kalau kirim orang studi banding Pak DPR, Jangan ke Finland. jangan ke Finland, jangan ke Swedia, tidak ada gunanya itu. Mimpi aja di situ, pergi di Cina, pergi di Korea, pergi di Jepang, pergi di India. Dan apa inti di sana? Ujian nasional. Anda boleh lihat di sana kalau waktu ujian. Inilah sangat konservatif. Anak itu, kita semua prasekolahan. Kapan kita belajar? Kan kalau ujian. Ya kan? Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Sebuah kampus merdeka, kurikulum merdeka, apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Dibantai kiri kanan, enggak saya bilang. Kita konservatif aja karena menghadapi 70.000 siswa. Bagaimana Anda merdekakan 70.000 siswa? Tidak mungkin itu. Jangan tiru satu sekolah di sini Cikal atau apa dan bikin kurikulum merdeka, tiba-tiba seluruh Indonesia mau diperdekakan kurikulumnya. Hewan. Akibatnya beginilah. Dia Cina, dia India. India itu orang gemetaran kalau biar aja dulu. Saya bilang biar aja anak-anak itu stres kalau menikah. Berapa sih stres paling tinggi 1%. Tapi lebih stres lagi kalau tidak ada kerjaan. Kita memang luar biasa ide. Bikin SMK, 15.000 SMK sekarang di Indonesia. 10.000 swasta, 5.000 pemerintah. Tapi 75% KD di lapangan golf di tamatan SMK. Siapa main golf boleh tanya, saya setiap kali kau tamat apa? SMK. 75% dari 4 KD, 3 tamat SMK. Itu artinya yang mana salah? Ekonomi salah atau pendidikan salah? Dua-duanya salah. Ekonomi kita tidak berkembang, akhirnya mereka sekolah SMK tidak ada kerjaan. Atau mereka tamat asal tamat sehingga tidak bisa bekerja mengembangkan ekonomi. Jadi itulah yang terjadi kemudian dari sisi pandang kita semuanya. Jadi soal anggaran, kembali ke anggaran. Oke, anggaran penting. Saya setuju. Tapi ini juga konsekuensi daripada otonomi daerah. Tadi paling banyak ke daerah. Iya. Karena itu kita sistem otonomi daerah. Itu pun otonomi juga pindah-pindah. Dulu SD, SMP semua ke provinsi, kabupaten. Sekarang SMA naik ke provinsi. Akibat ketidakmampuan. Jadi memang ini perlu seluruhnya. Jadi kita tidak bisa bicara hanya anggaran saja. Anggaran, sekali lagi kita bicara anggaran. Sejarahnya bahwa pendidikan sangat penting, semuanya selalu begitu. Tidak ada negara apa yang kita bukan tidak penting. Karena itu semua kementerian, tokoh-tokoh pendidikan selalu memimpin pendidikan ini. Begitu menterinya tidak ngerti pendidikan dan balas lagi urus pendidikan, kacau lah semuanya. Saya kira Pak Sekjen lebih tahu dari saya tentang keadaan. Nah. Jadi itulah yang kita, jadi untuk pemerintah akan datang, tolonglah dipilih menteri betul yang ngerti pendidikan. Yang ngerti pendidikan. Kalau tidak ngerti beginilah, mau sekian beratus triliun dikasih, akan hancur-hancuran. Kalau tidak ngerti pendidikan. Sama saya di perusahaan, kalau tidak ngerti tentang teknologi, dikasih teknologi, dia akan aut-autan. Ada yang perlu kita jadi, bukan hanya anggaran diperbaiki, orang yang melaksanakan anggaran juga harus lebih diperbaiki. Percuma kita bicara anggaran sekian-sekian tanpa orang yang memanage anggaran itu dengan baik. Ini keluhan semua orang. Ya. Jadi tanpa itu maka kita akan tidak bisa. Nah kemudian anggaran itu memang harus, saya setuju ada standar-standar yang baik. Walaupun standar yang
yang perinti ongkosnya itu bukan pertahanan UI yang sang ketuanya dan bekas rektornya Pak, karena mahasiswanya masih kurang, karena ada luar negeri semua, dikasih mahasiswa semua. Tapi oke. Jadi kalau kita lihatnya, pendidikan itu kan seperti saya ulangi tadi, terdiri dari 4 prasarana infrastruktur pendidikannya, bagaimana sekolah-sekolah, macam sekolah, gurunya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, dan muridnya bagaimana. Saya Dewan Penasihat PGRI. Salah ketemu PGRI dan guru selalu yang bicarakannya satu, honor, gaji, tidak pernah bicara tentang mutu pendidikan. Saya pernah di pertemuan besar, saudara ini semua bicara di sini, datang hanya bicara honor, tidak pernah membicarakan kepada kita semua bagaimana mutu pendidikan Anda capai. Itulah sebabnya semua guru menolak ujian nasional karena tidak mau diuji. Sebenarnya yang diuji guru itu. Oleh siswanya tidak lulus, itu berarti gurunya kurang baik mengajar, tidak mau ketahuan, tidak mau mengajar. DPR juga suka menolak. Apa tanpa ujian nasional di sekolah pinggiran itu? Akhirnya kesalahan terbesar pernah dicapai dalam pendidikan ialah pada dongkrak angka. Zaman Golkar zaman dulu. Supaya lulus kelihatan 100%, padahal angka 4 jadi ke 6. Itulah korupsi terbesar pendidikan. Bahwa ada aturan kalau di Kondari, di Sulawesi Selatan, di Jawa 6, maka di Kendari Jawa 4 kasih 6 juga supaya kelihatan hebat. Itulah kebohongan terbesar dalam pendidikan. Dan saya koreksi itu dengan ujian nasional. Kembali, bukan baru sebelum ujian nasional, dulu ujian nasional. Itulah yang bisa mengkoreksi semuanya. Itulah bisa mengkoreksi ketimpangan timur dan barat. Yang paling tidak seimbang antara luar Jawa pendidikan ini. Karena itu salah satu program dulu saya lakukan, barangkali ada masih ingat. Pertukaran kepala sekolah. Kepala sekolah di Jawa yang baik saya kirim menjadi kepala sekolah di Maluku, di Sulawesi, di Sumatera. Kepala sekolah dari daerah itu menjadi wakil kepala sekolah di Jawa yang baik. Semua terkejut bahwa yang hilang adalah semangat belajar, karena dibiarin aja. Yang penting lulus 100%, lulus 100%. Pada waktu ujian nasional pertama tidak boleh ada naikkan, ada sekolah yang lulus hanya 20%. Itulah baru kita tahu mutu itu. Anggarannya tidak perlu banyak, hanya akan dia belajar. Jadi solusi belajar itu pendidikan bukannya anggaran, tindakan sistem yang konsekuen.